zaman Kala Suba itu orang hidup dalam kemakmuran, murah sandang pangan papan panggonan. Itu menurut Raden Mas Ngabei Ranggawarsita. Jadi orang cari pekerjaan itu sangat mudah. Bahkan pekerjaan yang mencari orang untuk dikerjakan. Dan hidup itu sangat enak. Cari uang mudah, cari makanan mudah. Sehingga sampai dikatakan oleh Raden Mas Ngabei Ranggawarsita, zaman Kala Suba itu merupakan zaman yang keemasan. Sehingga orang itu kadang-kadang tidak perlu bekerja, hanya duduk-duduk saja sudah mendapatkan rezeki, sudah mendapatkan uang. Sampai dalam ungkapan beliau dikatakan, pada masa zaman Kala Suba itu isu-isu denguk-denguk nemu geduk. Jadi pagi-pagi duduk-duduk saja tidak melakukan apa-apa sudah mendapatkan geduk, makanan khas Jawa dari ubi rambat, atau kalau orang Jawa bilang itu telo, dari telo, geduk itu. Nah, duduk-duduk aja udah dapat geduk. Itu masa zaman Kala Suba. Sebenarnya dalam karya sastra Raden Mas Ngabei Ranggawarsita yang menyebutkan zaman itu ada dua, zaman Kala Bendu dan zaman Kala Suba, itu semula dari petuah-petuah dan pitutur-pituturnya, leluhur-leluhur. Salah satu yang terkenal yaitu pituturnya Raden Mas Jogoniti. Raden Mas Jogoniti itu merupakan cucu dari Raden Mas Said Pangeran Alap-Alap Sambernyono. Saat itu Raden Mas Jogoniti ini mengikuti Pangeran Diponegoro untuk berperang dengan Belanda. Nah, Raden Mas Jogoniti ini merupakan teman akrab Pangeran Diponegoro, dan beliau ditunjuk untuk mengkoordinir tentara-tentara pribumi untuk mengusir Belanda. Itu wilayah Jawa Tengah bagian barat, dari daerah Kebumen, Purwokerto dan sekitarnya sana. Itu ya semacam ditunjuk sebagai senopatinya Pangeran Diponegoro bagian wilayah barat lah itu. Nah, ketika itu perang berlangsung lama, nggak menang-menang, sampai tahun-tahunan, sampai 5 tahunan ya, mulai tahun 1825 sampai 1830, dan berakhir ditangkapnya Pangeran Diponegoro karena diperdaya oleh Belanda, ditipu. Nah, sejak saat itu Pangeran Diponegoro berwasiat kepada Raden Mas Jogoniti untuk mengkoordinir semua pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, semuanya disebar. Akhirnya harus ada telik sandinya. Lalu Raden Mas Jogoniti menyebar seluruh pasukannya ke penjuru Jawa. Jadi banyak yang lari ke Jawa Timur. Jadi sampai ke Malang, ke Blitar, ke Tulungagung, terus ke Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, sampai Banyuwangi sana. Bahkan ada yang sampai ke luar Jawa, ada yang ke Madura juga. Nah, tapi pada waktu itu sudah dipesan sama Raden Mas Jogoniti. Jadi untuk tanda bahwa mereka itu merupakan pasukan Pangeran Diponegoro, bekas tentara Diponegoro, ya, harus mereka itu di depan rumahnya harus menanam pohon sawo kecil. Nah, jadi itu menunjukkan telik sandinya, ciri atau tanda
bahwa pasukan Pangeran Diponegoro yang sudah menyebar di mana-mana ini menanam sawo kecik di depan rumahnya. Tanda apa sawo kecik? Jadi sawo kecik itu istilahnya singkatan dari sarwo becik. Sawo kecik itu dari sarwo becik, selalu dalam kebaikan, semuanya selalu dalam kebaikan, itu artinya. Nah, itu perintahnya Raden Mas Jogoniti seperti itu. Akhirnya pasukannya menyebar ke seluruh Jawa, terutama sampai Bali juga, sampai ke Madura, sampai ke luar Jawa juga. Nah, mereka menanam depan rumahnya itu dengan sawo kecil. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu mau mengkoordinir mereka, mencari mereka, itu mudah. Yaitu depan rumahnya yang ada tanaman sawo keciknya, itu berarti pejuang kemerdekaan tanah Jawa atau kemerdekaan Nusantara, pejuang rakyat, berarti pasukannya Pangeran Diponegoro saat itu tandanya. Setelah itu menyebarlah seluruh pasukan Pangeran Diponegoro ke penjuru Nusantara dengan membawa bekal tanda sawo kecik tadi di depan rumahnya. Nah, sedangkan Raden Mas Jogoniti sendiri itu berpikir gimana caranya bangsa ini, Nusantara ini, bangsa Jawa ini bisa merdeka, terbebas dari penjajah Belanda. Akhirnya Raden Mas Jogoniti itu tarak broto, kalau orang Jawa bilang itu tarak broto, menyepi, bertapah, kalau orang Arab bilang riyadhah ya. Kalau lebih khususnya itu bilang kholwat, seperti zamannya Kanjeng Nabi Muhammad dulu itu berkholwat di Gua Hira ya, berkholwat di Gua Hira, itu menyepi, tirakat atau tarak broto kalau bahasa Jawanya. Nah, dalam posisi bertapa tadi Raden Mas Jogoniti dalam tarak broto tadi tidak makan, tidak minum, ya minum secukupnya. Kalau biasanya orang Jawa itu kalau umpamanya dalam berpuasa itu umpamanya minum air putih itu 1 gelas itu ya, nanti makannya umpamanya 1 piring hari pertama. Nah, setelah itu hari kedua dalam puasanya tadi, pada waktu hari pertama umpamanya bukanya nasinya itu 1 piring, nasi putih, terus airnya itu 1 gelas, umpamanya hari pertama puasa. Nanti hari kedua bukanya itu dikurangi, jadi dikurangi 1 sendok, jadi 1 piring tadi nasinya dikurangi 1 sendok, airnya juga dikurangi, jadi dikurangi sedikit. Lalu hari ketiga juga gitu, nanti dikurangi 2 sendok nasinya 1 piring itu, sampai airnya juga dikurangi sampai habis. Nah, kalau sudah habis biasanya sudah nggak makan nasi, jadi nggak makan nggak minum. Nah, kalau sudah nggak makan nggak minum begitu, mungkin nggak menyalakan lampu, nah, terus masuk di dalam ruangan tertentu itu ya, itu kalau orang Jawa bilang itu ngebleng pati geni, jadi masuk terus pati geni, jadi nggak makan nggak minum nggak tidur. Nah, biasanya itu orang-orang Jawa tradisinya kalau tirakat tarak broto itu. Nah, dalam tarak brotonya Raden Mas Jogoniti itu tadi, Raden Mas Jogoniti ini mendapat penglihatan akan masa depan, karena Raden Mas Jogoniti ini bertanya, bagaimana bangsa ini bisa merdeka tidak dijajah oleh Belanda? Kapan terjadinya? Nah, dari pertanyaan itu lalu muncullah penglihatan. Ya, kalau orang Barat bilang visi, penglihatan masa depan.